Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pasar Modal Syariah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Mengenal Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah. Dengan anggota kelompok Karisma Sofinadia, NIM 049, Tribili Yuniarsari, NIM 054, Ratih Puspitasari, NIM 061, Hanik Kusnawati, NIM 082, dan Gangga, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, poin A, yaitu sejarahnya pasar modal. Pertama-tama kita akan mengetahui pasar modal terlebih dahulu. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dengan surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, dan juga lain-lain. Gunanya sebagai sarana pendanaan dan juga kegiatan berinvestasi. Untuk sejarahnya, pasar modal ini secara resmi berdiri di Batavia, tepatnya berada di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging for the Effectenschendeel atau biasa disebut dengan Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangannya ini pada saat itu juga. Pada saat itu terdapat 13 anggota Bursa Efek yang aktif dengan diperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Meskipun pasar modal ini terdirikan pada tahun 1912, perkembangannya dan pertumbuhannya itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan kegiatannya juga sempat mengalami kevakuman pada beberapa periode. Hal itu disebabkan karena adanya Perang Dunia Pertama dan juga Kedua. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya mengaktifkannya kembali itu pada sekitar tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan dengan seiring berjalannya waktu dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan hal itu, maka bisa dijelaskan bahwa sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia ini dibagi dalam beberapa periode, karena ada hal yang sudah terjadi dalam periode perkembangannya, baik bisa dilihat dari sisi peraturan maupun sisi ekonomi, sosial, serta politik dan keamanan. Nah, adapun periode-periode yang dibagi itu bisa diurutkan, yaitu periode pertama itu periode permulaan, itu pada tahun 1878 sampai dengan 1912, di mana periode permulaan ini dimulai pada abad ke-19. Itu sudah melakukan transaksi bursa efek dan diperjualbelikan melalui saham serta obligasi. Perdagangan ini dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatannya itu tidak lengkap. Karena belum adanya bursa resmi, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal di Indonesia. Yang kedua, periode pembentukan bursa pada tahun 1912 sampai 1925. Setelah periode permulaan tidak mencatatkan bursa efeknya tadi, belum adanya bursa resmi, tetapi perkembangan transaksi efeknya ini sangat terus meningkat, dan akhirnya pada tanggal 14 Desember 1912 ini telah mendirikan cabang bursa di Batavia dan juga serta mengaktifkannya pada saat itu juga. Dan yang ketiga, periode awal kemerdekaan pada tahun 1925 sampai 1952. Periode ini cukup berkembang pesat, tetapi tidak bertahan lama karena ada krisis ekonomi dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Pertama dan Kedua ini menyebabkan perekonomian di Indonesia ini sangat turun drastis, sehingga mengalami krisis moneter. Maka pada saat itu Indonesia tidak berkembang pesat dan divakumkan. Selanjutnya pada tahun 1952 sampai 1977 ini mengalami periode kebangkitan,
pada rapat umum diputuskan bursa efek dibuka kembali oleh Menteri Keuangan dan ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Bursa, di mana pada rapat ini Menteri Keuangan telah membuka kembali bursa efek, tetapi tidak membuka seterusnya karena ada penutupan kembali serta membuka kembali dan ditutup kembali. Serta setelah dibangkitkan kembali, maka ada periode pengaktifan kembali pada tahun 1977 sampai 1987, di mana pengaktifan pasar modal ini berjalan tidak cukup lancar karena memerlukan waktu dan proses yang cukup lama untuk mencapai pasar modal yang maju dan modern, karena ada hambatan, ada kendala yang sangat sulit karena krisis moneter yang lalu. Selanjutnya ke periode deregulasi pada 1987 sampai dengan 1995, di mana ini ada banyak hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal. Pemerintah melakukan perombakan peraturan yang dapat menghambat perusahaan masuk pasar modal, sehingga melakukan periode kepastian hukum yang dilakukan pada 1995 sampai dengan sekarang dengan ditetapkan undang-undang tentang itu deregulasi pasar modal. Dampak dari kebijakan deregulasi ini telah menebalkan kepercayaan investor dan perusahaan tetap terhadap pasar modal ini, mengesahkan undang-undang tentang pasar modal. Selanjutnya yang terakhir, periode menyongsong independensi Bapepam. Dengan adanya Bapepam ini, maka menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan pemasyarakatnya. Dalam perkembangan ekonomi, diperlukan pembiayaan yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan ini tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Selanjutnya, poin B, yaitu sejarahnya pasar modal syariah. Yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau bisa disebut dengan pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal ini itu memenuhi prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Untuk memenuhi pasar modal syariah, maka diwajibkan harus mempelajari konsep pasar modal dan juga prinsip-prinsip Islam yang akan mendasarinya. Sejarah pasar modal di Indonesia sendiri ini dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, manajemen meluncurkan Jakarta Islami Index atau JII pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan adanya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat disajikan secara berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa tentang pedoman pelaksanakan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, untuk investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Dan pada tanggal 14 Maret 2003 itu mulai mengembangkannya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dan hasilnya sangat berkembang pesat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang urgensi kebutuhan pasar modal syariah. Dilihat dari sisi syariah, pasar modal merupakan salah satu sarana atau pokok muamalah, yang dimana transaksi di dalam pasar modal tersebut adalah menurut prinsip hukum syariah, yaitu tidak dilarang atau dibolehkan selama tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh syariah. Transaksi tersebut yang dilarang oleh syariah yaitu transaksi yang mengandung bunga dan riba.
Larangan transaksi bunga atau riba sangat jelas, sehingga pada transaksi tersebut di pasar modal tidak diperkenankan oleh syariah. Di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, perkembangan dari kegiatan investasi di pasar modal syariah masih dianggap belum mengalami cukup kemajuan. Yang walaupun kegiatan investasi syariah tersebut sudah diperkenalkan sejak tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah, beberapa masalah sudah pasti akan menjadi kendala, misalnya pada tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah sendiri, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah yang kurang cukup, minat pemodal, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan dari sudut pandang syariah oleh lembaga terkait, praproses penerbitan efek syariah, dan kelembagaan yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pasar modal syariah di Indonesia. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam mendorong dan mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal syariah. Di antaranya yaitu perlu dilakukan program sosialisasi secara intensif tentang seperti apa kegiatan investasi syariah di pasar modal syariah. Yang mencangkup yaitu perlu dilakukannya program sosialisasi secara intensif tentang seperti apa kegiatan investasi syariah, di pasar modal syariah yang mencangkup prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan dan pola pengawasan, yang mencangkup prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan dan pola pengawasan, penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal syariah, serta pembentukan pola kelembagaan, yaitu hubungan antara BAPEPAM, SROS, DSN, dan profesi, yang efisien dalam fungsi dan peran mengatur, membina, mengawasi, serta menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal syariah. Yang selanjutnya yaitu konsep dan prinsip pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar yang dijadikan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar uang syariah adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa dimiliki masyarakat yang hanya menanamkan modalnya dalam jangka pendek, serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas sementara yang bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Nama saya Nik Kusnawati, NIM 0282. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Adapun perbedaan sistem pasar modal konvensional dengan sistem pasar modal syariah terdapat dalam beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah indeks saham konvensional dan indeks saham Islam. Perbedaan mendasar antara indeks saham konvensional dengan indeks saham Islam adalah indeks saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting, saham emiten yang terdaftar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Akibatnya, bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa yang bergerak di sektor usaha yang bertentangan dengan Islam.
atau yang memiliki sifat merusak kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, perusahaan yang mengeluarkan emiten buka usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah antara lain, yang pertama adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua adalah usaha lembaga keuangan konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. Yang keempat, usaha yang mendistribusi, memproduksi, dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kedua adalah instrumen. Adapun instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah preferred stock atau saham istimewa. Saham istimewa ialah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Yang kedua adalah forward contract. Forward contract merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan jual beli utang yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksinya sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketiga adalah option. Option merupakan transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset. Atau dengan kata lain, objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh penjual. Option termasuk dalam kategori gharar dan maisir. Tetapi, jika transaksi option merupakan representasi dari nilai intangible asset, maka dianggap sebagai nilai dari real asset dan dapat dibenarkan menurut syariah. Yang keempat adalah short selling. Transaksi ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjualan terhadap surat berharga belum dimiliki pada waktu akad. Transaksi ini dilarang dalam Islam karena memiliki unsur-unsur yang bersifat spekulatif dan penipuan. Yang ketiga adalah mekanisme transaksi. Pada konteks pasar modal syariah, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan atau gharar, dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan oleh syariah. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika, seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam, menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan. Insider trading dalam Islam tidak boleh dipraktekkan karena adanya rekayasa dalam penawaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal. Intinya adalah pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Inilah bedanya dengan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu dilarang dalam pasar modal konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang emiten sesuai syariah. Emiten adalah suatu perusahaan terbatas atau badan usaha yang mencatatkan sahamnya di bursa efek yang kemudian dijual kepada investor dengan tujuan menambah dana untuk pengembangan perusahaan. Kriteria emiten yang sesuai dengan penerapan pasar modal syariah yaitu yang pertama jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta tata cara pengelolaan perusahaan. Emiten atau perusahaan publik yang memberikan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang dimaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai syariah. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer.
Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan lagi efek syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gangga di 084. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya yang G adalah JII atau Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index ini ada suatu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham yang memenuhi kriteria syariah. JII dikembangkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah yang kemudian diluncurkan pada tanggal 11 Maret tahun 2003. Jakarta Islamic Index ini merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Adapun indeks saham JII adalah indeks individual, indeks harga saham sektor, indeks LQ45 dan indeks harga saham gabungan sebelum masuk ke dalam indeks syariah. Kehadiran Jakarta Islamic Index ini di tengah kancah pasar modal konvensional yang kerap menghasilkan segala cara untuk mendapatkan return yang besar, diharapkan dapat memberikan nuansa dan warna yang berbeda. Investor yang menanamkan modal pada perusahaan tergabung dalam JII harus menyingkirkan tindakan rasional dengan mengetahui seluk-beluk perusahaan dengan baik. Hal ini didasarkan alasan bahwa nilai atau harga yang sebelumnya dari saham tersebut sebelumnya memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nilai fundamental dapat dihitung menggunakan dua jenis analisis sekuritas, yaitu analisis sekuritas fundamental dan analisis sekuritas faktual. Jakarta Islamic Index ini dibentuk untuk bermaksud digunakan sebagai tolak ukur guna mengukur kinerja suatu investasi dalam saham dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah. Tercatat 30 jenis saham yang diperdagangkan di JII atau Jakarta Islamic Index. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Safi Nadia, NIM 049 akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Transaksi di pasar modal secara garis besar dibagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar sekunder dan pasar perdana. Pasar perdana terjadi sebelum pasar sekunder sehingga transaksinya tidak melalui bursa efek, sedangkan pasar sekunder terjadi di bursa efek. Keberadaan kedua pasar tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pasar perdana ada karena keberadaan pasar sekunder dan sebaliknya. Pasar sekunder ada karena keberadaan pasar perdana. Oleh sebab itu, tidak mungkin salah satu dari kedua pasar tersebut dihilangkan atau dilarang keberadaannya, karena otomatis akan menghilangkan seluruh aktivitas di pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana secara sederhana diartikan sebagai mekanisme transaksi jual beli saham yang pertama kali terjadi antara investor dengan emiten. Investor sebagai pihak pembeli saham, sedangkan emiten adalah pihak penjual saham. Transaksi di pasar perdana harus melalui agen atau wakil, yaitu perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi efek. Pasar perdana disebut sebagai penawaran saham yang pertama kali ke publik atau sering disebut dengan inisial public offering atau IPO. Pasar perdana memiliki waktu yang terbatas maksimal 5 hari kerja. Salah satu tujuan transaksi di pasar perdana adalah untuk menentukan harga pasar terbaik yang nantinya akan dijadikan dasar penentuan harga pada saat saham dicatatkan di bursa efek. Harga saham di pasar perdana dapat ditawar dalam dua metode. Pertama, emiten menawarkan satu harga yang tetap atau menawarkan harga dalam suatu rentang harga tertentu. Harga yang tercipta di pasar perdana menjadi harga pertama yang akan ditawarkan di bursa efek atau
disebut dengan harga pencatatan perdana. Jadi harap diingat bahwa harga penawaran di pasar perdana belum tentu sama dengan harga pencatatan perdana. Proses penawaran saham di pasar perdana dilakukan dengan metode lelang terbatas. Apabila saham yang ditawarkan ternyata sangat diminati pasar, ada kemungkinan jumlah permintaan investor lebih besar dari volume saham yang akan dilepas ke pasar sehingga terjadi kelebihan permintaan. Pada kondisi tersebut, emiten akan melakukan penjatahan penjualan saham. Investor yang tidak mendapatkan jatah pembelian saham, maka uang yang sudah disetor untuk membeli saham akan dikembalikan. Jadi pasar perdana itu seperti transaksi jual beli barang baru atau belum dilepas ke pasar. Kadang ada yang menggunakan istilah pre-order. Pembeli bertransaksi langsung dengan produsen barang melalui pedagang yang ditunjuk menjadi agen pertama penawaran barang. Kalau barangnya bagus, biasanya antrian pembeli lebih banyak daripada barang yang akan dijual di pasar perdana. Apabila kondisi tersebut terjadi, biasanya diadakan penjatahan pembelian produk. Contoh lain dari pasar perdana adalah seperti kita membeli rumah baru langsung dari pengembang dengan pembayaran melalui bank. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah mekanisme transaksi jual beli saham yang terjadi antara investor beli dengan investor jual. Transaksi di pasar sekunder sudah tidak melibatkan lagi emiten. Transaksi di pasar sekunder terjadi di Bursa Efek Indonesia dengan waktu yang tidak terbatas sepanjang emitennya masih ada dan sahamnya masih tercatat, sama seperti di pasar perdana. Transaksi di pasar sekunder juga melalui agen atau wakil, yaitu perusahaan efek yang mempunyai izin sebagai perantara pedagang efek. Investor harus membuka rekening efek terlebih dahulu di perusahaan efek sebelum melakukan transaksi jual maupun beli saham. Transaksi di pasar sekunder dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, investor dapat melakukan transaksi jual beli saham di pasar reguler bursa efek. Artinya, transaksi jual beli melalui mekanisme perdagangan efek seperti biasa, di mana para pihak melakukan lelang jual atau beli saham secara berkelanjutan melalui perusahaan efek. Pada saat transaksi terjadi, baik investor jual maupun beli tidak saling mengenal karena transaksi terjadi berdasarkan urutan lelang melalui sistem bursa efek. Kedua, investor dapat melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar negosiasi, di mana investor beli dan jual bertemu di luar bursa efek dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli saham dengan harga tertentu. Biasanya, para pihak sudah terlebih dahulu saling berinteraksi, mengetahui dan mengenal satu sama lainnya. Setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah yang akan ditransaksikan, maka para pihak melaporkan transaksi tersebut ke BEI untuk dicatatkan sebagai bagian dari perdagangan di bursa efek. Nah, kalau pasar sekunder itu seperti kita membeli rumah dari pemilik rumah sebelumnya dengan pembayaran melalui perantara bank. Transaksi terjadi antara pembeli atau calon pemilik rumah yang baru dengan pemilik rumah sebelumnya atau penjual tanpa melibatkan pengembang perumahan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun penyampaian materi, kami atas nama kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya.